Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh ini kita masih bisa ke masjid, masih bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita tentang tafsir dari tafsir Al-Jalalain kita bahas pada subuh ini An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki amman yasha wa la yuzlamuna fatila unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu, janganlah kalian mendekati as-salata, salat, ay la tusallu, jangan salat, wa antum sukara, kalian dalam keadaan mabuk, minas syarabi, dengan sebab minuman, li'anna sababi nuzuliha, karena sesungguhnya sebab turunnya ayat ini, salatan jama'atan, salat berjamaah, fi halati sakrin, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kalian mengetahui, mengerti, ma taquluna, sesuatu yang kalian katakan, bi antasihhu, kalian sudah sembuh. Artinya kalau ngomongnya masih ngaco, masih belum jelas karena pengaruh minuman, maka jangan melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan jangan sholat gitu maksudnya, karena sholatnya tidak sah karena hilangnya akal, tidak sadar. Wala junuban, dan juga tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan junub, biilajin, dengan sebab memasukkan kelamin ke kelamin, au inzalin, atau juga keluar mani. Illa abiri, kecuali lewat, ay mutajazi, lewat, sabilin torikin, jalan, ay musafirina, dia cuma lewat, hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi. Falakum antusallu, maka wajib bagi kalian setelah mandi melaksanakan sholat. Li'anna lahu hukman akhirun, karena ini adalah hukum yang lain. Artinya kalau sudah selesai mandi, sudah bersuci, maka kalian harus sholat. Waqilal muradu, dikatakan juga berdasarkan ayat ini, dikatakan al muradu, yang dimaksud an-nahyu, larangan, an kurbani mawadi'is sholati, dari mendekati tempat-tempat sholat, ayil masajidi, yaitu masjid, ila aburiha min ghairi mukthin, sampai dengan dia cuma lewat, min ghairi mukthin, dengan tanpa diam, dengan tanpa i'tikaf. Wa in kuntum marda, jika kalian dalam keadaan sakit, ay maradon, sakit, yadurruhul ma, yang sakit karena tidak boleh terkena air, aw ala safarin, atau juga kalian dalam keadaan perjalanan, ay musafirina, wa antum junubun, dan kalian dalam keadaan junub, au muhaddisun, atau kalian punya hadas, au jahadum minkum minal ghaid, atau datang salah satu di antara kalian minal ghaiti, buang air besar, huwal makanul ma'du liqada'il hajah, tempat untuk buang air besar, ghaid itu, ai ahdas, kalian hadas, aula mastumun nisa, atau tempelan kulit antara dengan wanita, la mastum bila alafin wa kilahuma bima'na lams huwal jassu bil yad,
gesekan bil yadi dengan tangan, lamastum itu. Qalahu Ibnu Umar wa alaihi Syafi'i wa ulhiqa bihil jas bibakil basyarah, cuma kulit tempelannya. Wa an Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas menafsirkan lamastumun nisa, yang dimaksud adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri. Falam tajidu, lalu kalian tidak menemukan ma'an air, tatatahharuna bihi lis-sholati, kalian bersuci dengan air itu untuk melaksanakan sholat, tapi tidak ditemukan ba'dat tolabi, setelah mencarinya, wat taftishi, dan mencarinya dengan sungguh-sungguh, wa huwa raji'un ila ma 'adal marda, maka hukumnya dikembalikan kepada orang yang sakit. Fatayammamu, maka bertayammumlah kalian. Ai aqsidu ba'da dukhulil waqti, menyengaja bersuci setelah masuknya waktu, karena tayammum dilaksanakan harus masuk waktu terlebih dahulu. Sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci, yang bersih, yang bagus, yang baik. Ai turaban tahiran fadribu bihi darbataini, lalu lakukanlah dengan 2 kali usapan, yaitu mengusap muka dan kedua tangan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka usaplah oleh kalian biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian, ma'al mirfaqaini minhu, beserta atau sampai dengan kedua siku. Wa masaha yata'adda binafsihi, dan mengusap dengan sesuatu yang melampaui dengan dirinya. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah maha memberikan maaf, ghafura, juga maha memberikan ampun. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya tayammum. Tetapi ada kondisi yang mungkin tidak boleh memakai tayammum, juga tidak ada air, dalam keadaan sakit seperti sekarang ya. Sekarang itu jenazah yang positif terkena virus corona, itu para ulama sepakat untuk tidak memandikan, juga tidak mentayammumi, karena diduga kuat terjadinya penularan yang masif terhadap kulit dengan kulit ketika bersentuhan. Punya alasan, dalam kitab fikih juga ada itu. Jadi dihukuminya sama dengan ketika tidak ada air, tidak boleh menggunakan air, juga tidak boleh menggunakan debu. Jika tidak ada tayammum, tidak ada wudu, atau tidak ada memandikan. Sama dengan jenazah yang ketiga terbakar. Terbakar juga sama. Harkin liharkin, karena terbakar, atau juga karena lihorkin, karena tenggelam di lautan. Ustaz, itu kalau semua meninggal mati syahid begitu? Apa? Ada hadisnya nggak kalau mereka itu meninggal semuanya mati syahid? Oh ada. Jadi ada satu hadis yang menjelaskan tentang orang yang terkena penyakit taun ya. Taun itu ya wabah itu. Bahkan tidak hanya itu, syahid itu kan ada 2 ya, ada 3. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Dan ini yang menentukan cuma Allah, Pak, bukan kita. Cuma kita mengkategorisasikan saja. Seseorang matinya syahid dunia akhirat, itu contohnya di situ di kitab fikih itu adalah orang yang dalam fi ma'rakatil kuffar, dalam memerangi orang-orang kafir fi sabilillah, lalu dia gugur. Nah itu kan, itu termasuk mati syahid dunia akhirat. Kalau yang mati syahid
dunia itu dia perang di jalan Allah, tapi tujuannya bukan fi i'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan agama Allah, mencari jabatan, mencari harta benda, juga mencari wanita. Dalam contoh fikihnya begitu. Jadi tujuannya lain. Karena dulu juga ada istilahnya bahwa dia berperang tujuannya mau mengawini jandanya apabila dia kalahan gitu maksudnya. Dulu itu kalau perang itu begitu. Jadi anak istrinya itu dibawa gitu maksudnya begitu. Kalau sudah kalah itu dibawa. Dinikahi itu maksudnya. Kalau dibawa doang. Nah, itu cuma Allah yang tahu, kita tidak bisa memvonis bahwa dia syahid dunia atau syahid dunia, akhirat itu cuma Allah gitu. Cuma sahabat Hamzah paman Nabi yang gugur di medan perang Uhud itu divonis oleh Nabi termasuk yang syahid. Contoh syahid itu maksudnya Nabi itu seperti itu. Jadi sangat unggul irtinya. Artinya kalau Nabi yang ngomong ya kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menjas, tidak bisa memungkiri juga kan gitu. Karena beliau tahu tentang hati seseorang. Nah, kemudian ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu macam-macamnya banyak. Itu salah satunya adalah terkena ta'un, terkena penyakit wabah ya kayak virus dan sebagainya. Tapi yang muslim maksudnya apa? Kalau yang non muslim ya beda lagi. Maksudnya yang begini tuh yang muslim. Maksudnya apabila dia agamanya Islam gitu maksudnya terkena virus, terkena ta'un ya insyaallah syahid akhirat. Orang yang sedang melahirkan lalu wafat, ibu-ibu itu termasuk juga syahid akhirat. Orang yang terkena penyakit butun, penyakit apa tuh? Kalau dulu bahasanya nonjok ya, nonjok tuh jantung sebenarnya, angin duduk katanya. Ya itu juga termasuk. Itu termasuk terus dipatok ular kalajengking sampai mati. Gitu termasuk yang syahid akhirat. Termasuk orang yang menuntut ilmu. Nah itu orang yang ilmu rutin itu syahid dalam satu hadis itu ditagih oleh hadis itu ada 3 orang yang terbebas dari siksa kubur, diantaranya muazzin, terus yang keduanya islah bainadz zatain, orang yang mengislahkan dua orang yang berseteru, kemudian yang ketiganya adalah orang yang menuntut ilmu. Dalam keadaan menuntut ilmu di situ penjelasannya begini. Misalnya kita belajar tiap subuh pagi, ya meninggalnya hari Jumat, dia sudah rutin setiap subuh minggu pagi itu ngaji. Udah ada niat, berarti dia perputaran hidupnya dalam keadaan tolabul ilmi. Itu yang dimaksud tolabul ilmi itu. Jadi kalau nggak ada niat tolabul ilmi ya tidak ada Pak. Maka di situ penjelasannya begitu. Maka niatlah kita untuk menuntut ilmu walaupun cuma seminggu sekali. Walaupun cuma ngejedok doang kan, dengerin doang sambil ngantuk. Itu tidak ada masalah kan begitu. Barang siapa yang duduk man jalasa fi majlisil ilmi ya. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu bi ghairi daftar, tanpa mencatat, tanpa menulis, sambil ngantuk, itu kan lebih utama daripada 1 jam di majelis itu sama dengan apa? Sama dengan ya sa'ah, 1 saat, bahasa Arabnya 1 jam. Cuma yang nggak tahu ini sa'ah ini apakah benar jam atau enggak. Tapi yang jelas di situ barang siapa yang duduk 1 jam 1 saat di majelis ilmu kan gitu, maka dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu luar biasa. Kita nggak pernah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Walaupun tanpa mencatat, walaupun tanpa
tanpa mengerti kan begitu. Makanya orang-orang zaman dulu itu biasanya ngaji kuping ya. Ngaji kuping itu di ya jiping. Ya, ini masuk kanan, dari kuping kanan keluar dari kuping kiri. Kan gitu. Iya, kadang nggak masuk juga. Informasinya kadang gurunya menjelaskan kemana, dianya kemana gitu. Itu insya Allah kalau niatnya memang thalabul ilmi, ya itu Pak, luar biasa pahalanya. Nah itu salah satunya itu jelas. Jadi banyak kategori mati syahid akhirat itu banyak gitu. Jadi memang dalam ilmu fikih kategori syahid itu ada 3, akhirat, dunia akhirat. Cuma sekali lagi itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh menjas ya. Kita nggak boleh menjas, oh dia mau perang juga tujuannya karena yang lain, itu hak gitu. Siapa tahu dia karena Allah. Kita kan tidak tahu. Gitu maksudnya. Kadang yang jadi masalah bagi kita adalah menjas orang lain. Gitu. Menjas orang lain, wah dia mau bener-bener katanya jihad kan begitu. Lalu Allah alam kan dia tujuannya apa kan gitu maksudnya. Nah itu ya. Jadi artinya ya mari gitu maksudnya tentang hal ini. Nah kembali kepada persoalan tadi, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Itu. Nah ini ada anjuran sekarang kan, iya banyak virus gitu maksudnya tidak usah sholat berjamaah gitu. Cuma saya sepakat dengan beberapa pendapat itu, diantaranya Habib Lutfi, Dr. Yusri dalam sebuah wawancara itu ya kondisional lah sifatnya. Apabila daerah itu, desa itu, negeri itu aman ya nggak apa-apa. Yang penting saling menjaga jarak. Kayak model anjuran misalnya nggak usah salaman, ya udah itu kan satu anjuran. Toh antara salaman dengan tidak salaman sama-sama boleh. Jadi maksudnya begini, kayak kita habis sholat tuh salaman, itu sama hukumnya dengan habis sholat kita buka HP. Apa coba tujuannya buka HP? Habis sholat, assalamualaikum, terus buka HP gitu. Sama dengan hukumnya salaman gitu maksudnya. Jadi antara salaman dengan tarku salaman, dengan meninggalkan salaman sama. Kalau sama ya udah sama-sama gitu maksudnya. Nah ini bahkan ada tujuan lain. Diduga secara medis penularan penyakit corona ini gitu maksudnya ya akibat bersentuhan. Maka dari itu kita hindari untuk sementara gitu. Karena memang dalam maqasidus syariah tujuan diberlakukannya syariat itu kan ada 5. Di antaranya adalah hifzul badan, menjaga kesehatan badan. Itu wajib itu. Menjaga keberlangsungan hidup kita tuh wajib dijaga. Justru itu adalah tujuan adanya syariat. Maka kita tidak boleh bersikap membunuh diri gitu maksudnya. Sikap bunuh diri. Apabila kita sudah terpapar kemudian diduga kuat secara medis, kita kan tidak tahu gitu maksudnya. Memang ini luar biasa sekarang itu Pak. Sekarang itu memang kejadian yang luar biasa. Dan ingat bukan hanya di kita, semua negara. Ada apa? Ya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Para ulama cuma meyakini bahwa mengajarkan kepada kita para ulama, terutama ulama-ulama Indonesia, itu pertama bahwa ini adalah yakinlah dari Allah. Kita jangan wah ini gara-gara si anu ini nggak boleh. Kan begitu. Dalam satu hadis, idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar ada ta'un, ada wabah yang menjangkiti sebuah negeri, sebuah bumi, maka kamu jangan masuk ke dalamnya. Gitu maksudnya. Dan apabila daerah kita yang kena, ya fala takhruju minha, jangan keluar darinya. Berarti menunjukkan kita tidak boleh tertular, tidak juga menularkan. Maka ya ibaratnya apa tuh dalam bahasa kitanya social distancing. Ya. Jadi menjaga
menjaga jarak. Itu anjurannya, itu memang, itu maksudnya, itu terjemahan dari hadis tadi. Maka anjuran seperti itu ya monggo gitu maksudnya. Makanya dan bagi yang sakit ya sebaiknya jangan ke masjid, kan gitu maksudnya, gitu. Menjaga diri. Ya terserah itu karena kalau di Jakarta kan memang banyak yang terpapar. Maka kemarin waktu Jumatan kan heboh itu, maksudnya nggak ada yang Jumatan. At-Taqwa juga bikin surat itu, saya baca suratnya dikirim oleh beberapa teman itu, seluruh masjid At-Taqwa dihimbau ya, diinstruksikan oleh oleh pimpinan ya, ketua DMA-nya Dewan Masjid At-Taqwa Kiai Haji Amin Nur itu ya untuk tidak ada Jumatan. Cuma dikembalikan kepada persoalannya masing-masing. Kayak kemarin di Haji Rosyad tetap katanya dia kan ada Ustadz Nasir, padahal ya dia kan dari lulusan At-Taqwa juga. Dia melaksanakan juga tetap katanya. Yaitu ya persoalannya adalah dikembalikan kepada daerahnya masing-masing. Makanya saya sepakat dengan beberapa para ulama juga, apabila dimungkinkan itu terpapar ya kita jangan ke masjid. Apabila kemungkinannya kita sendiri yang sakit, maka kita nggak usah ke masjid. Jadi kita termasuk yang sehat-sehat Pak, alhamdulillah kan gitu. Tinggal gitu aja udah. Dan banyak berdoa, ingat banyak berdoa. Para ulama mengajarkan ya baca sholawat tib gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya banyak baca itu ya, ini mudah-mudahan kan yang namanya doa macam-macam kan begitu. Ada yang itu seperti yang dibaca tadi, li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah. Jadi minta dilindungi dari harral wabail hatimah, penyakit wabah yang menggejala, yang al hatimah, yang sulit dideteksi gitu maksudnya. Nah ini seperti ini gitu maksudnya. Kita kan tidak tahu di mana virusnya, juga nggak jelas kan gitu maksudnya. Ini yang jadi luar biasa sekarang tuh begitu. Kalau dulu hadis Nabi kan ada tuh bahwa apabila banjir, waktu itu pernah hari Jumat banjir gitu maksudnya. Sebelum Jumatan banjir sampai lumpur sampai turun ke bawah gitu maksudnya. Begitu. Terus kan waktu itu Nabi memerintahkan kepada setelah azan itu ada himbauan dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk shollu fi buyutikum gitu maksudnya. Daerah-daerah yang kena banjir itu sholatnya di rumah. Artinya sholat Jumatnya di rumah. Ini banjir yang cuma banjir kan itu maksudnya. Ada keringanan untuk sholat di rumah, apalagi keselamatan jiwa gitu maksudnya. Maka ya lebih baik sholatnya di rumah. Maka kan kondisional di situ juga Nabi menyatakan orang-orang yang berada di masjid yang tidak terpapar ya laksanakan gitu maksudnya. Yang tidak terkena banjir laksanakan Jumat gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak terkena banjir, yang terkena banjir ya di rumah. Karena dia kesulitan datangnya. Kalau dulu itu yang namanya sholat di Masjid Nabawi itu orangnya jauh-jauh Pak gitu maksudnya. 5 km gitu kan gitu maksudnya. Ya kalau kita mah cuma berapa langkah gitu maksudnya begitu. Jalan juga enak gitu maksudnya. Tapi kan ini katanya terpapar. Ya udah nggak apa-apa kalau memang dalam kondisi yang seperti sekarang iya boleh. Makanya apabila kita kemungkinannya kita kena pilek khawatir lebih parah ya udah kita jangan, itu boleh karena memang kondisinya kita yang sehat-sehat ya silakan ke masjid kan gitu maksudnya. Itulah gitu maksudnya. Makanya ya marilah bersama-sama kita memahami hal ini. Ini maksud daripada la taqrabus sholata wa antum sukara itu ya memang harus jelas penafsirannya lebih luas. Ingat di sini terakhirnya juga innallaha kana afuwan ghafura.
yang melaksanakan sholat dan yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya mudah-mudahan afuwan ghafuro kan, mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah berdasarkan ya alasan-alasan tadi gitu. Maka sekarang ya sempat diperdebatkan kan, ini itu bagaimana katanya, masa tidak disolati gitu kan ya. Jadi kalau disolati tapi di rumah boleh gitu maksudnya ya. Tapi kalau berdekatan itu tidak boleh karena diduga secara medis akan cepat menularkan. Makanya kan caranya itu katanya habis dibungkus kain kafan lalu dikasih plastik, dilapisi plastik. Prosedurnya begitu secara medis. Ya ikuti saja karena fikih itu mengikuti perkembangan. Salah satu ilmu Islam yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman itu cuma fikih, Pak. Yang lain nggak mengikuti. Itu maksudnya. Kayak tauhid sudah tetap. Nah, itu fikih itu mengikuti perkembangan zaman. Secara medis begitu. Ya, kita nggak usah protes gitu maksudnya. Karena para ulama juga ikut ke sono gitu maksudnya gitu. Ingat dalam satu makalah kan dalam ta'lim innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani kilahuma lam Roma kan gitu. Sungguhnya muallim seorang guru dengan tabib dokter gitu maksudnya itu apabila keduanya tidak dituruti maka terjadilah kerusakan, tidak akan mendapatkan kemuliaan gitu maksudnya. Yaitu salah satunya gitu maksudnya. Kata kedokteran, kata dokter ini bisa terpapar nih orang yang deket-deket, maka lebih baik nggak usah kan gitu maksudnya gitu. Artinya ini memang itu anjurannya dan itu di backup di dalam ilmu fikih. Apabila memang disinyalir ini kemungkinannya bisa meluas gitu maksudnya terjadi penularan secara masif, maka lebih baik kita jangan dekat-dekat, termasuk ketika sudah sudah meninggal dunia. Nah ini juga masalah kan gitu maksudnya. Ya udah kita mah pasrah aja kepada Allah. Ya memang iya sih pasrah kepada Allah itu memang bagus. Cuma kita kan ibaratnya kata orang gitu, ibaratnya itu kita satu kandang dengan macan gitu maksudnya yang belum makan dari kemarin gitu maksudnya. Mau enggak kan gitu maksudnya, bahasnya begitu. Jadi istilahnya begitulah. Jadi memang itu memang perlu dengan sebuah pemahaman akan ya kecerdasan kita lah yang perlu dipahami gitu maksudnya, supaya kita benar-benar menerima itu di satu sisi. Artinya para ulama menjelaskan kepada kita, pertama ini yakin dari Allah, kita minta kepada Allah supaya cepat hilangkan. Terus yang keduanya kita juga jangan terlalu berlebihan, memang benar kan gitu maksudnya. Karena banyak juga yang sembuh gitu maksudnya. Ya kata para ahli itu ada tuh kemarin di virologi ahli virus itu dia menyatakan bahwa pokoknya tidak lebih dari 3% gitu maksudnya. Kematiannya tidak lebih dari 3%. Berarti 97 kan selamat gitu maksudnya. Ya Indonesia katanya udah 1000 berapa gitu. Yang meninggal 50 berapa ya? 50 ada 100 lebih sekarang. Nah itu kan dari jumlah total penduduk gitu maksudnya berapa itu maksudnya. Nah ini memang benar sih memang. Coba dia punya keyakinan dihitung-hitung itu coba paling 3% coba aja terus berkembang. Memang banyak yang terpapar tapi nanti banyak yang selamat. Itu di penduduk kayak di Italia di Cina itu yang kemarin di Wuhan ya. Itu ternyata sekian penduduk memang benar 3% dihitung sama dia itu. Yang meninggal itu sekian gitu maksudnya, yang selamat sekian, ternyata memang cuma 3%, jadi 97% itu selamat gitu maksudnya. Nah ini memang luar biasa Pak. Cuma bombardir daripada media massa ini yang luar biasa, yang istilahnya bisa jadi melebih-lebihkan, tapi tujuannya ya mungkin media massa supaya bukan nakut-nakuti, tapi supaya kita hati-hati dan waspada. Ya sebagaimana para ulama menyarankan sampai kemudian kita tidak sholat ya tidak boleh gitu maksudnya. Maka kan turun hukumnya itu kemarin dibahas itu para ulama menyatakan bahwa hukum asal sholat Jumat kan fardu ain.
itu menjadi turun tergantung daerahnya, menjadi turun hukumnya menjadi fardu kifayah. Nah, fardu kifayah bisa turun lagi menjadi sunnah kifayah, sama dengan sholat berjamaah tiap hari gitu maksudnya, itu sunnah kifayah. Nah, ada yang turun lagi gitu maksudnya, bahkan menjadi mubah, antara boleh Jumatan dengan tidak Jumatan tuh boleh, jadi sama-sama boleh gitu maksudnya, tergantung daerahnya masing-masing. Nah, ada yang kondisinya misalnya kita kondisi pribadi. Nah, ini kan saya lagi sakit nih, khawatir orang lain terpapar juga, atau saya menjadi semakin parah gitu maksudnya. Karena yang lain banyak terpapar, dia tidak melaksanakan untuk menghindari itu dia gitu maksudnya. Menghindari dari wabah itu. Maka menjadi apa? Menjadi makruh gitu menjalankan sholat Jumat itu. Nah itu, jadi istilahnya hal ini menjadi, kalau larangan sih tidak ada. Terakhir itu katanya makruh. Artinya makruh di sana dia khawatir semakin kuat bahwa ini akan terjadi wabah yang luar biasa. Maka dia menahan diri untuk tidak Jumatan itu. Maka dalam hal ini ya kita harus paham betul, dan ini memang hukum fikih seperti itu, Pak. Bukan kalau begitu kagak tegas, bukan kagak tegas, itu memang sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya kalau misalnya orangnya itu saja kan, kayak misalnya anak pesantren gitu misalnya, sama kiainya nggak boleh pulang gitu maksudnya. Kayak anak saya yang dibuntut tuh nggak boleh pulang gitu maksudnya. Iya, santri nggak boleh pulang gitu maksudnya. Kalau yang pulang berarti tidak boleh balik lagi nanti setelah masa berikutnya. Dan itu juga sama, yang sudah pulang tidak boleh balik lagi, karena khawatir orang-orang anak-anak santri tertular. Karena kan dia tidak tahu juga ya, kiainya tegas. Dan apabila yang tidak pulang ya nanti pulangnya gitu maksudnya setelah selesai, karena khawatir gitu maksudnya kan gitu. Dan ini menjaga itu termasuk tadi hifdzul badan, termasuk di backup oleh maqasidus syariah, tujuan syariat. Artinya udah kita ikut saja, toh itu para ulama merumuskan itu, memformulasikan itu untuk kebahagiaan umat manusia, bukan untuk merusak gitu maksudnya. Kadang kan kita nafsu banget, udah masa Jumatan dihilangkan gitu maksudnya. Ya kalau kondisinya seperti di Jakarta, seperti Jakarta mana tuh yang terkena banyak tuh, Jakarta Selatan atau mana? Selatan. Kemarin tuh ya, yang Kebon Jeruk itu ya. Itu ya, Jakarta Barat ya. Oh, Jakarta Barat ya. Ya, itu kan memang jelas gitu, dan itu sudah terbukti. Makanya kan 300 itu jamaah di karantina karena 3 orang yang sudah terpapar. Yang lain jadi kena semua. Karena mereka bergerombol itu masalahnya, dan itu real gitu maksudnya. Dan kita tidak tahu kan gitu maksudnya. Ini kayak kondisi kita seperti ini juga kan tidak tahu gitu. Makanya ya kalau misalnya kumpul-kumpul ya jangan terlalu lama, cepat bubar gitu maksudnya kan begitu. Kalau di sana kan memang kalau Kebon Jeruk itu yang jamaah tabligh itu kan iya lama itu maksudnya, orang makan bareng apa gitu, kumpul-kumpul begitu. Ini sekarang memang luar biasa, Pak. Ya ini ujian bagi kita, cobaan dari Allah yang mudah-mudahan cepat dihilangkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin baru 1 ayat ya. Udah selesai. Beberapa hal yang bisa disampaikan dan dibacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.